Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan teks berita. Perkenalkan, nama saya Kaila Fidiantari, kelas 11G, absen 15. Pengertian teks berita berita adalah informasi yang menyampaikan peristiwa yang sedang terjadi atau terkini. Contoh teks berita pada umumnya disusun oleh seorang wartawan atau jurnalis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita merupakan cerita atau keterangan terkait kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Teks berita adalah suatu teks untuk menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual dan faktual yang diinformasikan secara tertulis. Lalu selanjutnya ada struktur teks berita. Struktur teks berita terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, orientasi berita. Bagian atau struktur pertama di dalam paragraf berita adalah orientasi berita yang kemudian disebut juga sebagai bagian pembuka. Pada bagian ini penulis akan sedikit menjelaskan suatu peristiwa sehingga pembaca bisa mengetahui informasi apa yang akan dibaca di dalam teks bagian selanjutnya. Yang kedua yaitu peristiwa. Bagian kedua adalah peristiwa di mana penulis akan memaparkan peristiwa sedetail dan selengkap mungkin dan jika secara kronologis atau urut. Penyampaian berita dalam bentuk teks harus sudah terverifikasi sehingga dipastikan kebenarannya valid, sehingga tidak akan menyebabkan miskomunikasi dan disinformasi. Lalu yang ketiga ada sumber berita. Bagian berikutnya adalah mencantumkan atau menyebutkan sumber berita yang umumnya berasal dari proses wawancara dan reportase. Sumber berita ini sendiri meliputi siaran pers, narasumber, para ahli laporan data, statistik, surat dari berbagai dokumen resmi. Lalu selanjutnya ada syarat teks berita. Syarat teks berita yaitu ada what, apa yang terjadi, peristiwa atau informasi apa yang diperoleh. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan pertama yang menjadi dasar suatu teks berita. Lalu ada who, siapa yang terlibat atau siapa yang menjadi tokoh dalam kejadian tersebut. Lalu yang ketiga ada where, di mana terjadinya, di mana peristiwa tersebut berlangsung dan atau terjadi. Selanjutnya ada when, kapan terjadinya peristiwa tersebut. Why, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, apa alasannya. Lalu how, bagaimana proses berlangsungnya peristiwa tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita yaitu teks yang diberitakan merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi dan bukan opini penulis. Lalu yang kedua ada peristiwa yang dikabarkan bukan kejadian yang terjadi setiap hari dan hanya di waktu tertentu saja. Lalu ada yang ketiga termasuk peristiwa aktual, yakni peristiwa yang baru terjadi. Lalu yang keempat, ada data yang diberikan harus sesuai dengan kejadian asli tanpa adanya rekayasa penulis. Lalu yang kelima, menggunakan bahasa yang menarik agar pembaca berminat untuk membacanya. Lalu yang keenam, ada data yang diberikan pada teks berita harus lengkap. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita ada hard news, yaitu berita berat. Hard news adalah berita yang tentang peristiwa yang dianggap penting bagi masyarakat, baik individu, kelompok maupun organisasi. Berita tersebut misalnya tentang mulai diberlakukannya suatu kebijakan baru pemerintah. Lalu ada dua soft news. Soft news itu adalah berita ringan. Berita ringan ini seringkali juga disebut dengan future, yaitu berita yang tidak terkait dengan aktualitas namun memiliki daya tarik bagi pemirsanya. Lalu berita-berita semacam ini seringkali lebih menitik beratkan pada hal-hal yang dapat menakjubkan atau mengherankan pembaca atau penonton. Lalu yang ketiga ada investigative reports. Investigative reports disebut juga laporan penyelidikan. Investigasi adalah jenis berita yang eksklusif, datanya tidak bisa diperoleh di permukaan, tapi harus dilakukan berdasarkan penyelidikan. Lalu ada kaidah kebahasan. Kaidah kebahasan teks berita mempunyai 6 kaidah, yaitu penggunaan bahasa baku, kalimat langsung, kata kerja, konjungsi waktu mental, fungsi keterangan waktu dan tempat, serta penggunaan konjungsi temporal. Kebahasan tersebut merupakan unsur pembentuk kalimat yang disusun menjadi paragraf kemudian menjadi unsur struktur. Lalu ada contoh teks berita. Kebakaran di Kemayoran, 7 rumah ludes terbakar. Kebakaran kembali terjadi di permukaan padat penduduk di Jalan Swadaya Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat tadi pagi. Api dengan cepat menyambar sejumlah bangunan rumah semi permanen di Swadaya Cempaka Kamis pagi tadi.
Api diduga berasal dari korsleting listrik yang membuat ledakan dan akhirnya menghanguskan 7 rumah. Api pertama kali diketahui muncul dari salah satu rumah, kemudian membesar hingga menyambar bangunan rumah di sekitarnya. Kondisi bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu dan papan membuat api menyambar dengan cepat. Rumah dilaporkan hangus terbakar. Awalnya pemadam kebakaran sulit memadamkan api karena lokasi berada di pemukiman padat penduduk, ditambah banyaknya gang kecil yang sulit ditembus. Api akhirnya berhasil padam setelah petugas menerjunkan 13 mobil pemadam kebakaran. Kebakaran di Kemayoran, 7 rumah ludes terbakar. Kebakaran kembali terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Swadaya Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat tadi pagi. Api dengan cepat menyambar sejumlah bangunan rumah semi permanen di Swadaya Cempaka Kamis pagi tadi. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang membuat ledakan dan akhirnya menghanguskan 7 rumah. Api pertama kali diketahui muncul dari salah satu rumah, kemudian membesar hingga menyambar bangunan rumah di sekitarnya. Kondisi bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu dan papan membuat api menyambar dengan cepat. Rumah dilaporkan hangus terbakar. Awalnya pemadam kebakaran sulit memadamkan api karena lokasi berada di pemukiman padat penduduk, ditambah banyaknya gang kecil yang sulit ditembus. Api akhirnya berhasil padam setelah petugas menerjunkan 13 mobil pemadam kebakaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.